Assalamualaikum Bunda, kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat kue nastar ya. Adapun bahan-bahannya di sini saya sudah siapkan. Kita memakai tepung maizena ya seperti ini, gula halus. Kita akan menambahkan keju ya, kuning telur ya, kuningnya saja, susu bubuk, tepung terigu, dan juga margarin ya yang sudah kita mix dengan butter ya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk olesannya nanti ya kita akan memakai kuning telur ya sedikit, dan juga minyak sayur. Nah, nanti saya juga akan menambahkan susu kental manis ya. Nah, untuk isiannya nanti saya akan memakai selai nanas ya. Jadi saya akan memakai 2 varian ya. Dan juga selai kurma ya seperti ini ya. Yang sebelumnya saya pernah posting ya, seperti ini caranya ya. Nah, pertama-tama kita akan mengkocok blue band ya berserta butternya ya, kita mix. Kita juga akan memasukkan gula halus ya. Sekarang kita akan mixer ya. Nah, kita akan mixer ya sebentar ya. Nah, kita kocok sebentar saja ya, seperti ini sudah putih. Dia ditaruh dia nanti dia.
Nah, kita campur dengan spatula saja ya, seperti ini hingga rata. Lalu kita akan memasukkan tepung maizenanya. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita campur hingga rata ya. Nah, kita campur hingga rata seperti ini ya. Kita cukup memakai spatula saja, tidak perlu memakai mixer ya. Nah, seperti ini sudah rata ya. Sekarang kita akan memproses untuk selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat olesannya ya, yang terdiri dari kuning telur, susu kental manis kita masukkan seperti ini, dan juga minyak sayur sedikit ya, kita akan pakai seperti ini. Lalu kita akan aduk rata. Nah, seperti ini ya, kita akan sisihkan ya. Nah, pertama-tama kita akan siapkan loyang ya, seperti ini, yang sudah kita olesi dan alasi dengan kertas roti ya, seperti ini. Dan juga blue band ya, seperti ini sudah kita siapkan. Nah, pertama-tama kita akan ambil sedikit saja dulu ya. Jadi kita tidak perlu mencampur terigunya langsung ya. Nah, kita akan ambil sedikit saja adonan. Nah, segini cukup. Nah, sekarang kita akan campur ya, sedikit demi sedikit dengan terigu ya, seperti ini, dengan memakai spatula ya. Kita hanya campur seperti ini sampai bisa dibentuk ya. Nah, seperti ini cukup ya, sampai kita bisa pulung seperti ini ya. Nah, sampai kita bisa pulung seperti ini ya. Nah, di sini saya akan memberi isian selai kurma ya, yang sudah kita bulat-bulatkan seperti ini ya. Saya akan contohkan. Kita sudah pulung, lalu kita akan masukkan selai kurmanya seperti ini. Nah, seperti ini ya, lalu kita akan bulatkan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita akan taruh di loyang seperti ini. Kita akan lakukan hingga selesai. Nah, kita akan ambil lagi ya, seperti ini. Nah, untuk besar kecilnya tergantung selera saja ya. Jika ingin besar silakan, atau jika ingin kecil silakan ya. Nah, seperti ini kita akan isi dengan selai kurma ya. Kita akan tutup, lalu kita akan bulatkan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, jika Bunda suka pakai sarung tangan silahkan ya.
Nah, kita bentuk bulat-bulat seperti ini ya. Untuk besar kecilnya kita sesuaikan dengan selera ya. Kita akan lakukan hingga selesai. Nah, saya akan membuat nastar yang isi kurmanya sudah selesai seperti ini ya. Kita akan open setengah matang, baru nanti kita akan olesi dengan kuning telur ya, seperti ini ya. Jadi sekarang untuk isian kurmanya kita akan open ya sekarang ya. Nah, saya akan memakai open tangkring ya, seperti ini ya. Yang terlebih dahulu saya sudah panaskan ya, seperti ini. Sekarang saya akan masukkan. Nah, kita akan open hingga setengah matang, baru kita akan olesi dengan kuning telurnya ya. Nah, kalau tadi isi kurma ya, sekarang saya akan isi dengan selai nanas ya, seperti ini yang sudah saya siapkan. Dan sekarang juga kita akan tambahkan terigu ya di dalam adonan mentega ini ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan terigu langsung banyak ya, nanti dikhawatirkan keras dan hasilnya tidak bagus. Kita juga akan memakai dengan spatula ya, tidak boleh memakai tangan. Kita akan ratakan seperti ini. Kita akan tambahkan sedikit demi sedikit terigunya, dan kita akan ratakan ya, seperti ini. Kita akan ratakan cukup dengan spatula ya, jadi tidak boleh kena tangan. Maksudnya jangan pakai tangan gitu ya. Adonan sudah siap ya, kita sudah campur. Jadi kita hanya cukup memakai terigu hanya sampai bisa dipulung saja ya. Nah, adonan sudah siap ya, dan kita juga sudah siapkan loyang ya, seperti ini, yang sama yang kita sudah alasi dengan kertas roti dan juga blue band ya. Sekarang kita akan pulung sedikit demi sedikit ya. Nah, untuk besar kecilnya sesuai selera ya. Nah, seperti ini caranya. Kita akan ambil sedikit selai nanas ya, lalu kita akan tutup dan kita bulat-bulatkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jika Bunda suka, boleh selai nanasnya boleh dibulat-bulatkan terlebih dahulu ya, supaya tidak ribet gitu ya. Atau bisa langsung seperti tadi ya. Saya akan contohkan kembali. Kita akan ambil sedikit saja ya. Untuk besar kecilnya tergantung selera saja ya. Nah, seperti ini ya. Kita taruh di loyang seperti ini. Dan kita akan lakukan hingga selesai. Nah, jika ingin lebih sama ya, boleh ditimbang ya. Kalau saya karena untuk makan sendiri ya, jadi saya biar simple, jadi saya pakai secukupnya saja. Seperti ini. Kita bulat-bulatkan ya, seperti ini.
Nah, untuk rasa isian nanasnya sudah selesai ya. Sekarang kita akan open. Nah, setelah kita matangkan sebentar ya, dan kita angkat ya, lalu kita akan dinginkan ya. Ini sudah setengah matang ya, seperti ini. Bawahnya sudah matang. Nah, sekarang kita akan polesi dengan kuning telur ya. Nah, jika suka boleh memakai pewarna kuning supaya lebih cantik ya. Nah, seperti ini ya. Atau kita bisa langsung celupkan seperti ini. Kita akan lakukan hingga selesai ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, setelah kita olesi dengan kuning telur ya. Ini kenapa agak pucat ya, karena kita tidak memakai pewarna makanan ya. Jadi kita asli telur, kuning telur gitu ya, beserta susu kental manis dan juga butter ya. Jadi bisa butter atau minyak sayur ya. Nah, kita olesi seperti ini ya. Jadi setelah setengah matang kita olesi dengan kuning telur seperti ini, dan kita akan open kembali ya. Nah, kita akan masukkan ke dalam oven seperti ini ya. Kita akan open hingga atasnya kuning ya, karena bawahnya sudah matang. Sekarang kita tunggu atasnya ini matang atau kuning ya. Kita akan memakai rak yang paling atas ya, karena kita hanya akan memakai. Nah, setelah kita open ya, kita akan lihat ya sudah matang atau belum ya. Nah, ternyata sudah matang. Sekarang kita akan angkat ya. Nah, sekarang kita akan open kembali ya, karena tadi kita sudah olesi dengan kuning telur. Sekarang kita akan open kembali. Nah, setelah kita angkat ya, dan sudah matang ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, jika Bunda bertanya kenapa kurang kuning ya, karena kita tidak memakai pewarna kuning ya, atau pewarna makanan ya. Jadi kalau kita memakai hanya kuning telur beserta susu bubuk dan minyak ya, dan hasilnya seperti ini ya. Jadi jika Bunda ingin lebih kuning, boleh menambahkan pewarna kuning atau pewarna makanan ya. Nah, sekarang ini sudah matang. Kita tunggu hingga dingin, baru kita akan angkat ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, setelah kita angkat ya, nastarnya dan hasilnya seperti ini Bunda. Jangan lupa ya dicobain resepnya di rumah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel ini, dan nantikan resep Nurwijaya selanjutnya di channel yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum.